Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, semester 2, prodi PG PAUD. Untuk tahun ajaran 2019-2020. Saya membuat video ini sebagai tugas dari mata kuliah Psikologi Perkembangan. Dosennya siapa ya namanya, lupa. Bapak Aska siapa ya, Bapak Aska Maulana. Oke, udah ingat. Bapak Muhammad Aska Maulana, SPSI MPSI. Wah, keren ya, masih muda tapi gelarnya udah nggak bisa berkata apa-apa lagi. Oke, langsung aja. Hari ini bukan hari ini sih, saya mau mempresentasikan tapi menjelaskan sedikit tentang perkembangan fisik motorik anak. Baik, perkembangan. Udah tahu dong apa itu arti dari perkembangan? Perkembangan itu bukan kembang ya, bukan. Kembang itu kan bunga. Sebenarnya sama aja sih berkembang itu Pak. Jadi mengembang. Apa sih? Perkembangan anak usia dini. Seringkali kita itu mengartikan sama antara perkembangan dan pertumbuhan. Sebenarnya beda. Perkembangan dan pertumbuhan itu memiliki arti yang beda. Untuk pertumbuhan, dia lebih ke kuantitatif, lebih ke jumlah. Sedangkan untuk perkembangan lebih ke kualitatif. Apa itu kuantitatif dan kualitatif? Nah, pertumbuhan kuantitatif berarti dia itu jumlah. Contoh, berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Intinya yang memiliki jumlah kuantitatif ya. Kan kayak berat badan itu ada jumlahnya. Misalkan berapa kilo, tinggi badan berapa senti, lingkar kepala berapa senti, seperti itu. Sedangkan untuk perkembangan dia lebih ke kualitatif. Jadi lebih ke kualitas. Contoh perkembangan itu misalkan si anak nih umur segini udah bisa ngapain, umur 0 sampai 6 bulan tuh harusnya udah bisa ngapain, terus kemudian 6 sampai 1 tahun harusnya udah bisa ngapain, dan selanjutnya. Nah, itu yang dinamakan perkembangan. Ada beberapa prinsip yang terkait dengan perkembangan anak usia dini. Di antaranya yaitu perkembangan melibatkan perubahan. Sudah pasti ya, yang namanya berkembang pasti kita akan berubah. Dari umur sekian sampai umur sekian itu harus ada perubahan. Kalau misalkan belum ada perubahan, itu wajib ditindaklanjuti atau diteliti. Apa sih, kenapa kok si anak ini belum bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, kemudian perkembangan itu awal lebih kritis ketimbang selanjutnya. Kemudian perkembangan merupakan proses hasil kematangan. Sudah pasti kalau itu ya. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini itu ada 2. Apa aja? Yaitu faktor bawaan atau faktor genetik. Faktor genetik itu apa? Ya berarti yang berasal dari orang tua. Kemudian yang kedua ada faktor lingkungan. Sudah pasti kalau lingkungan itu mempengaruhi perkembangan. Nah, untuk anak yang normal nih, faktor genetik itu biasanya 30%. Itu untuk anak yang normal. Sedangkan untuk anak yang ABK atau anak yang berkebutuhan khusus, faktor genetiknya itu 70%. Nah, untuk lingkungannya, untuk anak yang normal, faktor lingkungannya yaitu sekitar 70%. Sedangkan untuk anak yang berkebutuhan khusus sekitar 30%. Berarti ini ada kebalikan antara anak normal dengan ABK. Kalau anak yang normal genetiknya 30, yang ABK 70, sedangkan lingkungannya anak normal 70, si ABK 30, seperti itu. Kemudian perkembangan fisik motorik anak. Perkembangan fisik itu apa sih?
perkembangan fisik itu merupakan basic dari perkembangan lainnya. Fisik motorik itu ada dua, ada motorik kasar sama motorik halus. Motorik kasar itu apa? Motorik kasar itu merupakan gerakan yang dikendalikan oleh otot-otot besar yang tersusun oleh otot lurik. Otot ini berfungsi melakukan gerakan tubuh yang terkoordinasi oleh otak seperti berjalan, melompat, melangkah, berlari. Nah, seperti itu. Itu yang merupakan motorik kasar. Sedangkan motorik halusnya itu apa? Motorik halus yaitu gerakan yang dikendalikan oleh otot-otot kecil. Contoh gerakan motorik halus seperti apa? Misalkan menggunting, menulis, membaca, menggambar, dan lain-lain. Nah, ini untuk fisik itu ada misalkan tinggi dan berat badan. Seperti itu. Rata-rata tubuh anak bertambah tinggi sebanyak 5 cm dan berat badannya naik antara 2-3 kg per tahun selama masa kanak-kanak awal. Perkembangan fisik dipandang sangat penting dan akan mempengaruhi perilaku anak baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua itu ada otak. Pertumbuhan, khususnya otak, terjadi lebih cepat selama perkembangan prakelahiran dan tahun pertama dibandingkan selama fase yang lain. Tadi udah ya perkembangan fisik. Nah, sekarang perkembangan motorik. Perkembangan motorik itu berarti perkembangan pengendalian. Pergerakan Berarti perkembangan pengendalian gerak jasmania melalui gerakan kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot yang terkoordinasi. Perkembangan motorik ini memiliki beberapa fungsi bagi anak. Contohnya, memiliki kesehatan yang baik. Udah pasti ya, kalau perkembangan motoriknya bagus nih, pasti si anak memiliki kesehatan yang baik, itu udah pasti, karena dia motoriknya itu berkembang gitu. Terus kemudian katarsis emosional, membangun kemandirian dan rasa percaya diri anak. Biasanya anak yang perkembangan motoriknya baik itu memiliki rasa percaya diri yang tinggi, seperti itu. Kemudian ada sebagai bentuk hiburan. Jadi si anak itu bebas bereksplorasi. Kalau dia perkembangan motoriknya baik, itu dia mudah untuk mengeksplor dirinya. Setelah itu memupuk jiwa sosial. Nah, si anak yang memiliki perkembangan motorik yang baik, dia jiwa sosialnya itu berkembang juga gitu loh. Pasti itu. Kemudian membangun konsep diri dengan baik. Untuk perkembangan fisik itu kan misalkan contoh berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, denyut nadi, pernapasan, suhu tubuh, dan lain-lain. Biasanya nih berat badan normal itu 2,3 sampai 3,5 kg pas lahir nih. Pas lahir itu biasanya anak itu normalnya 2,3 kilo sampai 3,5 kilogram. Itu yang berat badan normal. Kalau yang kurang dari itu berarti nggak normal ya. Sedangkan kalau lebih, kurang tahu juga sih, soalnya saya belum pernah ngerasain. Jadi malu. Nah, kemudian untuk perkembangan motorik itu jari, tangan, kaki, ya pokoknya yang bisa digerakkan gitu ya. Nah, ini perkembangan motorik. Perkembangan motorik di
diukur dari usia. Misalkan anak 0 sampai 6 bulan itu harusnya udah bisa ngapain sih? Nah, anak usia 0 sampai 6 bulan perkembangan motoriknya itu dia sensorik motorik halus. Iya, sensor motorik halus. Nah, itu 0 sampai 6 bulan itu perkembangannya sensor motorik halus. Kemudian untuk 6 sampai 18 tahun itu si anak harus udah bisa nih, seharusnya perkembangan motoriknya itu untuk anak 6 sampai 18 bulan, salah, bukan tahun, 6 sampai 18 bulan itu harusnya udah bisa tengkurap, kemudian bangun, duduk, merangkak, berdiri, dan jalan. Itu normalnya ya, seperti itu. Kalau misalkan usia 6 sampai 18 bulan si anak perkembangannya belum yang tadi saya sebutkan, itu berarti harus diteliti kenapa nih si anak kok bisa belum ini gitu. Nah, untuk anak yang lebih dari 2 tahun itu motoriknya harus sudah terkoordinasi. Itu sekian penjelasan dari saya. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, saya juga lagi belajar. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik. Semoga saya bisa menjelaskan dengan lebih tegas, lebih bisa dimengerti oleh teman-teman dan audiens semuanya. Jujur ini video pertama saya, jadi mohon dimaafkan banyak kekurangan. Semoga dosen saya bisa menerima. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih udah nonton video saya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.